Berarti semuanya masuk ya? Iya. Siap. Harus semangat ya? Iya. Nah, saat belajar lingkaran, kalau kalian belajarnya 10 menit, itu belajar lingkarannya berapa menit, main HP-nya. Oke. Baik. Saat ini kita akan belajar lingkaran, hanya punya 2 target. Yang pelajaran semisal 4 mapel, langsung kita gariskan 1 jam. Semisal saya harus belajar menit per mapel. 5 menit. 1 jam ada berapa menit? 60 bagi 4 berapa? 15. Berarti mau tidak mau, selesai tidak selesai dalam 15 menit. Belajar matematika saat ini juga harus belajar dari halaman pertama. Selesai halaman pertama, nanti ke halaman berikutnya. Ya, sesuai dengan perintah dan kesepakatan kita bersama. Lanjut? Oh. Wendy, maju. Oke. Kertasnya ditaruh dulu. Nah. Jaga jarak, tidak boleh bau nempel. Jangan sini. Yang jadi pilot project adalah si dia. Oke? Fokuskan. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang. Kedepan ikan berenang. Katakan mampu, ketika tidak, katakan tidak. Namun kita harus optimis bahwa kedua target itu harus kita selesaikan dalam kesempatan kali ini. Semangat? Semangat? Semangat semua ya? Kita cerna dengan teorema lingkaran. Contoh. Ketika itu hanya 1 gerbong, itu berarti ada 3 roda. Di belakang ada 2, di depan Pak supir ada 1. Nah, saya harapkan nanti ya, namanya definisi harus muncul dari kalian, tidak boleh muncul dari Pak Aswar sebagai guru. Oke? Kan kalian diminta untuk jadi profesor. Iya. Siap? Amin kan, doa baik kita. Perhatikan halaman pertama, jangan dibuka halaman kedua. Tidak satu pun yang kemudian berdiam diri dan tidak antusias. Oke? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah nanti ketika belajar juga tidak bisa diem seperti bermain? Silakan dibuka lembaran yang sudah Pak Aswar berikan barusan. Kita mencoba di situ karena kita akan belajar namanya garis singgung pada sebuah lingkaran. Pikiran kita bersama. Oke? Silakan Mbak, dibuka. Jangan dibuka halaman kedua, buka halaman 1. Perhatikan secara seksama di depan. Di dalam apa di mana?
Kalau saling asing. Kalau ini Di luar sih. ini yang nyentuh berapa titik? Satu. Satu titik ya. Ya. Kalau yang ini berapa titik? Silakan satu jadi moderator, satunya yang presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang pertama pada halaman pertama. Bahkan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Perkenalkan, saya Ufidatul Rafia Putri Diana. Baik, di sini kita akan langsung menjelaskan. Saya kembalikan kepada presentator. Baik, pada gambar yang pertama, garis K itu tidak menyinggung ataupun memotong. Dan pada gambar kedua, di situ garis tersebut menyinggung karena ada pada satu titik di dalam satu Berada pada satu titik di dalam lingkaran. Di pinggir lingkaran. Oke, diulangi yang tegas. Oke. Jadi garis singgung lingkaran itu adalah garis pada satu titik yang berada di pinggir lingkaran. Oke, mungkin ada gambaran yang lain dari kelompok 4 kelompok yang lain. Oke, silakan. Mas Anwar. Dari atas ya Pak? Ya. Jadi kalau menurut kelompok kami, ketiga gambar itu mempunyai perbedaan masing-masing. Karena pertama, pada garis K tidak menyinggung dan memotong atau saling asing. Jadi garis singgungnya itu berada jauh di luar lingkaran. Sedangkan untuk yang kedua, pada garis L menyinggung lingkaran pada satu titik saja. Kemudian pada garis M memotong lingkaran karena menyentuh lebih dari satu titik pada lingkaran, sehingga lingkaran tersebut. Oke, antara garis dan Lingkarannya. Oke, aplaus untuk kelompok 5. Ada yang lebih memperkuat lagi? Adalah garis yang hanya menyinggung atau menyentuh satu titik pada sebuah lingkaran antara garis singgung dengan lingkaran tersebut. Oke. Di antara garis dengan lingkaran itu yang bersentuhan tepat satu itu namanya titik potong. Ibaratnya kita motong kue. Kenapa dikatakan motong kue? Karena di situ membentuk beberapa titik, bukan satu titik. Kalau roda sepeda motor aspal itu berarti satu titik. Kalau andong berapa titik? Berapa titik? Dikatakan itu memotong apa menyinggung? Kalau kereta api rodanya berarti dikatakan pahami nanti dalam kondisi apapun garis itu dibolak-balik. Anwar itu periang, itu masuk sifat apa bukan? Oke. Adik itu sering agak telat, masuk sifat apa enggak? Tapi saya dengar besok dia sudah tidak mau terlambat lagi. Jadi kalau berangkat tidak ngetes lagi ke sekolahan. Oke, full. Paling bagus di dunia. Pasti kan? Betul? Perhatikan, ketika ada sebuah ini harus ditarik dari titik pusat menuju titik sing lebih melekat dan paham. Buat dengan satu dan hanya satu garis singgung. Satu titik Di satu titik di luar lingkaran. Dari gambar begini saja efeknya seperti apa nanti kita pelajari berikutnya lebih dalam. Iya, ibarat kita mengenal seseorang, maka kalau pengen paham dengan seseorang ya harus kita pelajari karakter orang
Itu sifat-sifatnya seperti itu. Definisikan garisnya satu. Silakan, yang fotonya ada dua ya, Ki dan R. Terus Foto tersebut dengan titik singgung kedua garis singgung tersebut sama. Berarti dari Ki ke P dan dari R ke P sama. Oke, jadi ketika dibuat garis jarak Ki ke P dengan R ke P sama. Kenapa sama? Tempatnya paranormal. Oke, perhatikan gambarnya. Ada dua buah garis singgung. Yang di sini titik apa namanya? I. Sini R. Sudah? Ada dua buah garis singgung. Nanti dipanjangin ketemunya di satu titik namanya titik P R. Sudah? Sepertinya ini akan merembet pada pelajaran kita sebelumnya. Ada sebuah segitiga yang sangat fenomenal ketika di sini adalah segitiga kuadrat sisi garis singgung terhadap jari. Ingat sudah? Berapa lama ya bisa terselesaikan? 1 jam. Sampai pulang 1 jam. Dua. Apa naik? Sudah. Ini dikuadratkan. 6 16. 16 6 kan ya? 6. Ini satu ya. Ini kali ini berapa? 8, 16. 2 kali 4 kali 2. 8 kali 2. Terus berapa? 16. Tambahin. 17. Ini berapa? Tambahkan ke sini. Siku-siku 90 derajat. Kalau di sini separuhnya ini berapa? BDC saya BDA. Berarti Itu iya. Jadi belajar matematika itu kalau kita mau menghitung sesuatu yang besar tidak bisa, maka harus dibagi-bagi kecil-kecilnya. Oke? Nah, karena ketika dibagi kecil kita lebih mudah mencarinya. Kalau nanti ternyata kecil-kecilannya bagiannya sama, berarti kita talikan langsung dari pembagiannya. Selesai nggak selesai? Waktu kita belajar adalah 1 jam, maka 1 jam itu dibagi 4. Bukan solusi saat kita kebutuhan. Oke? Sekarang acungkan tangan dulu kelompok mana yang sudah selesai. 1, 2. Oke, jawaban yang sesungguhnya seperti apa? Kita juga harus melihat, oh teman saya yang di depan itu kalau presentasi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membagikan jawaban yang telah kita diskusikan di meja. Jangan terlalu memandangi yang namanya kertas. Harus percaya diri bahwa apa yang akan kita lontarkan itu sudah terekam di otak kita. Siap? Tidak usah engel-engelan. Kamu yang ngomong kamu. Jangan ya.
cm. Jari-jari berarti dari titik A dan titik B. Di sini 7 cm. Dan jarak pada titik P dan titik C 25 cm. Diketahui jari-jari 7 cm. Panjang garis PA 25 cm. Yang ditanya BP. Jangan kemudian ngomong di depan yang lainnya hilang. Dikurangi 7 Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3. Saya tanya dulu, itu kan ada 2 soal. Saya bagi yang satu soal satu kelompok, nanti yang soal kedua kelompok yang lain ya. Iya. Tentang soal nomor 1, oke? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manual dihitung ke bawah, hasilnya apa benar 574. Kemudian hasil akarnya itu 24. Coba dihitung ulang. Jika jawaban saya salah, silahkan jawab salah. Jika jawaban Anda salah, silahkan diubah. Terima kasih. pertanyaan dari pasukan Pak. 76. Jadi jawaban kelompok kami salah. Baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 2 yang telah ditulis oleh teman saya. BD dan CD adalah garis singgung lingkaran A. Jika sudut BAC sama dengan 147 derajat, tentukan besar sudut BDC. Jadi yang ditanya adalah besar sudut BDC. Nih, yang bentuk garis yang menyinggungnya. Sehingga kita tahu tadi, ini bisa kita bagi dulu. Besar sudut ABC-nya, BAC-nya adalah 100. Jadi karena ini dibagi 2, kita mengerjakan yang atas dulu. Diketahui bahwa sudut siku-sikunya segitiga adalah 90 derajat. Sehingga bisa kita tulis besar sudut ABD adalah 180 derajat. Kan di soalnya tentukan besar BDC. Ya. Terus yang kalian cari kenapa besar ABD? Tahu perumusnya, jadi bagi 2 dulu. Sehingga yang pertama 147 itu dibagi 2 menjadi 73,5. Kemudian kita cari sudut B ini dulu. Kemudian nanti untuk mencari BDC-nya tinggal kita kalikan 2 hasil yang ABD. Jadi nanti sudutnya adalah 33 hasil dari perkalian yang ABD. Kalau mencari sudut D berarti ADB bukan ABD. Iya. Jadi saya ulang. Pertama kita cari ADB dulu sehingga mendapatkan hasilnya 16,5. Kemudian untuk mencari sudut BDC-nya tinggal kita kalikan 2 karena besar segitiganya besarnya sama saja, sehingga kita kalikan 2 hasilnya 33. Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menuliskan sudut, tolong ditambahin simbol sudut. 1. Yang kedua,
kita pertajam biar tidak terjadi kesalahan lagi. Yang namanya membuat titik sudut, pasti yang tengah itu adalah titik sudutnya. Makanya tadi dari kelompok 3 sampai bertanya-tanya, ini yang benar yang mana? Menerangkan banyak solusi. Makanya tadi, kalau kita mau menyelesaikan persoalan besar tidak bisa, maka kita perkecil. Sama seperti soal ini enggak. Makanya kita melakukan pendekatan dengan sudut segitiga. Kelompok 5 paham bahwa jumlah sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Di sini adalah sudut siku, maka diketahui jelas 90 derajat. Di sini berapa? Karena ini pasti sama, maka 147 dibagi 2. Ketemulah yang di sini. Itu kalau pakai pendekatan jumlah sudut segitiga. Layang. Kalau sore hari, perannya anak di sini menangkap layang-layang. Termasuk yang jadi guru layang-layang adalah papanya. Sore hari begitu, luar biasa. Ini bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak. Pertanyaan berikutnya, kalau persegi panjang ini jumlah sudutnya berapa? 100 berapa? 360. Di sini. Sebelum dibahas, menyemangati ya. Barusan sempat saya tarik untuk tidak duduk-duduk karena ibaratnya ada air, ada minyak dikurangi air bisa enggak? Enggak sama dengan ini. Yang di sini ada derajatnya, sini tadi tidak ada derajat, kan bingung ya. Oke. Ternyata kita sudah mencontohkan bahwa banyak jalan menuju Roma. Mengerjakan soal ini bisa melalui pendekatan segitiga, bisa melalui pendekatan layang-layang. Mengerti? Jadi ketika ada garis singgung, dua buah garis singgung ketemu pada satu titik tertentu, pasti akan berbentuk begini, dan bangunannya berbentuk menyerupai layang-layang. Bisa nggak kira-kira berbentuk belah ketupat? Kalau layang-layang jadi buat garis singgung pada kiri kanan. Coba yang pertama. Mas Dias, tadi yang pertama apa? Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari. Mas Adit, kelompok yang depan ini. Dua garis singgung yang bertemu di satu titik di luar lingkaran. Dua Garis singgung yang bertemu di satu titik di luar lingkaran. Dua buah garis singgung yang bertemu satu titik di luar lingkaran akan apa? Akan sama. Iya, kenapa? Yang ketemu pada satu titik akan apa?
ininya apa? Oh, ternyata membentuk luas yang sama. Jadi digambarkan, tidak masalah ya. Jadi kalau semisal siapakah si Anita, kalian gambarkan dari apa yang kalian ketahui. Titik simpul itu sama. Oke. Jadi dua garis simpul terlalu panjang yang sama. Buat satu garis simpul. Lebih boleh enggak? Enggak boleh. Dengan bahasa gitu sudah tersirat bahwa hanya bisa dibuat satu garis. Untuk pelajaran kita akhiri, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillah.